Masya Wah, Allah, Masya kalau Allah. udah dikir di sini, ya Allah, dimanapun Anda berada, dikir, biar hati ini apa? Hati ini tenang ke Allah. Walaupun ada yang mengkhianati kita, walaupun kekasih kita, orang kita cintai meninggal dunia, udah serahkan ke Allah. Karena kita milik Allah, kembali ke Allah. Allah. Jadi kalau orang ahli zikir itu nyaman kelihatannya. Wah, berarti kalau kita berpuasa ini Ustadz, kita sambil berzikir itu akan mendapat makna puasa itu tadi Ustadz. Masya Allah, itu dari awal konsepnya tadi, nambah keimanan. Keren sekali Ustadz. Zahir wa batin, ya kan? Kita niat karena Allah, baca Qur'annya zikir, kita kemanapun kita melangkah hati kita ke Allah, walaupun mungkin pandangan mata kita melihat maksiat tetap ke Allah. Kenapa? Karena inilah yang bisa menyelamatkan kita. Tidak ada ya daripada salah satu penyakit masuk neraka, penyakit stroke, tidak ada. Tidak ada yang bicara penyakit kulit bisa masuk neraka, tidak. Yang ada itu apa? Penyakit hati. Maka hati-hati yang kita punya hati. Hati kan artinya kolbu. Kolbu kan kolab, bulak-balik. Bagaimana harus mabni, tetap mainkan lafaz Allah. Allah. Kenapa? Kalau bahasa Palembang itu Kak Putra, jangan sampai purik. Kak Putra berjuang. Mereka yang dapat hadiah. Gimana? Purik kan rasanya kan? Iya. Kita yang berjuang, dia dapat hadiah. Iya kan? Kita sering dihinakan. Tapi kalau kita seandainya sudah kemilik Allah hati, dah sabar. Karena menahan sabar itu pahit. Tapi pada dasarnya, subhanallah, yaj'alu imaman yaqtadi bihi. Kalau dia imam, diikuti sama makmumnya. Kalau dia bos, diikuti sama karyawannya. Kalau dia seorang suami, diikuti sama istri dan anaknya. Sabar tadi, karena ada di zikir tadi. Masya Allah. Ternyata sampai sedetail itu Ustadz. Saya juga tadinya mengira, yang penting puasa-puasa aja lah. Soalnya saya juga masih awam dalam berpuasa Ustadz. Iya. Saya juga tidak mengerti tentang apa itu makna puasa, yang dimaksud dengan puasa lahir batin itu seperti apa. Ternyata kita tidak perlu mencari jauh-jauh Ustadz. Cukup kita dalam diri sendiri gitu Ustadz ya. Itu dengan zikir itu tadi, apakah boleh kalau kita tanpa bimbingan Ustadz? Nah, disebut tadi kata saya konsep dari awal tadi. Yang kita bicara awal mukadimah tadi Kak Putra, tolabul ilmi, fardotun ala kulli muslimi wal muslimatin. Itu terdengar sama kita dimanapun, banyak yang mengartikan bahwasanya mencari ilmu itu hukumnya wajib baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Secara mutlaknya itu hadis, mencari ilmu adalah mencari guru. Tolabul ilmi ayat tolabul alim maknanya. Ya kan? Tidak mungkin orang mau belajar ngaji ada Quran tanpa bimbingan. Tidak mungkin kan? Ya, benar. Kita nggak tahu panjang pendeknya, makhrajnya, mana ikfa'nya, mana dan sebagainya, tidak tahu. Nah, begitupun ya, kita harus ada guru atau mursyid yang membimbing kita ke Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ittaqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Hai orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan cari mata rantai yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa? Ya kita punya guru. Guru kita ketemu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dikhawatirkan siapa yang belajar tanpa seorang guru, takutnya dia belajar sama setan. Waduh. Ya, khawatir. Maka wajib Kak Putra kita punya guru untuk membimbing agama. Wajib, bukan segatnya sunnah, bukan segatnya makruh. Bahkan dikuatkan dalam kitab Ta'limut Ta'lim, li annal tolabul ilma amrun azimun. Sesungguhnya mencari ilmu itu perkara yang amat sangat agung dan amat sangat mulia dari perkara yang lainnya.
sholat, puasa, haji, umroh, zakat lebih agung dan mulia mencari ilmu. Kenapa? Karena mereka bisa sholat, bisa sujud, bisa puasa, bisa zakat, wasilahnya dari ilmu tersebut. Bahkan Ibnu Rushd mengatakan, siapa yang melaksanakan ibadah ya tanpa adanya ilmu, mardudatun la tuqbalu, ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada ilmunya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berarti setiap guru itu punya silsilah sendiri Ustadz ya. Punya. Jadi sampai ke Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Nah ini Ustadz, yang saya dari tadi tuh terpikir dalam benak saya tuh tentang malam Lailatul Qadar Ustadz. Itu bagaimana Ustadz cara memaknainya? Ya kalau kita kan Kak Putra, saya pernah duduk bareng ngaji. Ya kita nih orang awam, orang yang ukuran bersyariat. Ya jangan terlalu memikirkan malam 1000 bulan atau malam Lailatul Qadar. Karena itu dimiliki orang-orang yang khusus dekat sama Allah. Artinya kita pengen dapat keberkahan saja. Kak. Kalau kita pengen mendapatkan rasanya, kita kalau mengkaca diri jauh rasanya. Jauh dari sholat kita, puasa kita, sedekah kita, jauh. Tapi guru pernah bilang, mintalah keberkahan dari malam Lailatul Qadar, dari 10 terakhir menuju 1 Syawal atau Idul Fitri. Ya, kita ngeragap diri aja, rendah diri kita kepada Allah. Rasanya ya Allah, hamba jauh untuk mendapatkannya. Kenapa? Kita mungkin Quran belum lancar, sedekah masih kita bisa hitung, sujud sama Allah wajibnya kita banyak bolong, minta keberkahannya saja. Artinya dalam keberkahan tersebut, siapa tahu Syawal nanti kita ada peningkatan ibadah kita. Sholat kita tadinya wajib ditambah sama sunnah. Sedekah kita mungkin hanya seminggu sekali hari Jumat, terus menerus selama seminggu tersebut. Jadi ada kualitasnya Kak Putra. Artinya kita minta keberkahan untuk anak kita, istri kita, biar ada nambah dan nambah untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pengajian Kak Putra. Kadang saya begini Kak Putra, kadang tobat kan bagus. Iya. Tapi kadang tidak sesuai konsep agama tobatnya Kak Putra. Itu yang seperti apa itu Ustadz? Contoh, dia 11:30 udah nunggu di masjid. Udah nunggu itu 11:30 itu. Ya kan, bahkan asar 3:30, dia jam 2:30 udah ke masjid. Tapi tidak diiringi sama ikut ngaji. Baik ngaji fikihnya, ya kan? Baca Qur'annya, dikejar sholat terus. Bagus memang, tapi tobat yang begitu tidak sempurna. Kita tuh pengen benar-benar tobat di akhir hayat ini. Sholatnya pol, ngajinya jangan tinggal. Ada kan pepatah kayak gini Kak Putra. Si anu wajar be, ya kan, belum soleh karena belum dapat topik hidayah. Ada kan kayak gitu kan? Banyak. Nah, kalau menurut kami yang para santri sering duduk bareng, ngobrol, bahwasanya kalau pengen mendapatkan topik hidayah, ya kita jangan diam diri. Kita nih pengen ada rezeki, jangan berdiam diri, kita cari keluar.